Om Swastiastu, Om Anumbhadrah Kaptawiyantu Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ide dan sarang sami yang saya muliakan, malah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asung kerta waru nugrahanya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi mengenai sikap tubuh yang benar saat sembahyang. Seringkali kita bertanya mengapa saat sembahyang pikiran sulit tenang. Salah satu penyebabnya dapat berasal dari cara kita memposisikan tubuh saat sembahyang. Sembahyang bukan sekedar gerakan fisik, melainkan proses menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa. Dalam ajaran Hindu, sikap tubuh disebut asana, yaitu posisi tubuh yang stabil dan nyaman. Asana membantu pikiran mencapai ketenangan saat memuja Ide Sang Yang Widiwasa. Banyak umat melakukan sembahyang sebagai kebiasaan tanpa memahami makna spiritual setiap gerakannya. Padahal, sikap tubuh yang benar membantu menciptakan keseimbangan antara buana alit dan buana agung. Hal ini dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 13. Samam kaya siro kriwam darayana calam stira sampreksyana sikadram swam bisa cana walukayan, yang memiliki arti seseorang hendaknya menjaga tubuh, kepala, dan leher tetap lurus dan stabil. Ia memusatkan pandangan pada ujung hidung tanpa menoleh ke arah lain. Sloka ini mengajarkan bahwa tubuh yang tegak dan stabil membantu pikiran tetap fokus. Karena itu, saat sembahyang, umat dianjurkan duduk tegak dan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Dalam ajaran Astanga Yoga, asana merupakan salah satu tahapan penting menuju kesadaran spiritual. Tubuh yang stabil membantu pikiran mencapai dharana atau konsentrasi batin. Hal ini juga dijelaskan dalam Sweta Swatara Upanishad 2.8 yang berbunyi Trirunatan Stapya Samam Sariram Hartin Briani Manasa Sani Spesial, yang memiliki arti tubuh dijaga tetap tegak, dada, leher, dan kepala berada pada posisi lurus, indera dan pikiran diarahkan ke dalam hati. Sloka ini menjelaskan bahwa posisi tubuh yang benar membantu pengendalian indera dan menenangkan pikiran. Dengan tubuh yang tegak, prana atau energi kehidupan dapat mengalir lebih baik, sehingga sembahyang menjadi lebih khusyuk. Dalam kisah Mahabharata, Arjuna mampu memanah dengan tepat, karena fokusnya hanya tertuju pada sasaran. Kisah ini mengajarkan bahwa pengendalian tubuh dan pikiran sangat-sangat penting untuk mencapai yang namanya konsentrasi. Sikap duduk seperti Padmasana maupun Vajrasana melambangkan kestabilan dan ketenangan batin. Tubuh yang tegak menciptakan keadaan hening dua, sehingga manusia lebih mudah menerima sinar suci Tuhan. Selain sikap duduk, dalam sembahyang dikenal sikap tangan yang disebut Amusti Karana, yaitu penyatuan kedua telapak tangan sebagai simbol kesatuan batin. Beberapa makna cakupan tangan dalam sembahyang adalah yang pertama itu ada di depan dada atau hardya, melambangkan pemujaan kepada Tuhan yang bersana dalam hati. Kemudian ada di depan hidung, melambangkan penghormatan kepada leluhur. Di antara kening atau bumadia, melambangkan pemusatan pikiran dan permohonan kebijaksanaan. Kemudian ada di atas ubun-ubun sahasrara, melambangkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian ada Bhutayatna, ujung jari mengarah ke bawah, sebagai simbol keharmonisan dengan alam. Kemudian terakhir ada memejamkan mata, bertujuan melakukan pratyahara, yaitu menarik indera dari objek duniawi sehingga dapat melakukan mulat sarira atau introspeksi diri. Dalam praktik sembahyang dikenal panca kramaning sembah, yaitu 5 tahapan sembahyang. Yang pertama itu ada muspopuyung atau tanpa bunga, yang
memiliki arti memohon penyucian diri. Yang kedua ada muspa dengan bunga putih yang dipersembahkan kepada Siwa Raditya. Yang ketiga muspa dengan bunga campuran atau wangen dipersembahkan kepada Ida Sanyang Widiwase. Yang keempat itu ada muspa memohon keselamatan dan perlindungan. Dan terakhir ada muspa puyung atau penutup sebagai ungkapan terima kasih dan penyerahan diri kepada Tuhan. Setelah sembahyang, umat menerima tete dan bija sebagai simbol anugerah serta penyucian lahir dan batin. Pancakraman disembah menuntut umat dari proses penyucian diri hingga penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam Mahabharata terdapat sloka Dharma ewa hato hanti dharmo raksati raksati yang memiliki arti siapa yang merusak dharma akan hancur oleh dharma. Siapa yang melindungi dharma akan dilindungi oleh dharma. Sloka ini mengajarkan bahwa dharma adalah kebenaran dan kewajiban suci yang harus dijalankan dalam kehidupan. Melaksanakan sembahyang dengan sikap tubuh yang benar merupakan salah satu bentuk pengalaman dharma. Sikap tersebut membantu menumbuhkan ketulusan, ketenangan, dan kedekatan spiritual dengan Ida Sanyang Widiwase. Ida dan Saring kami yang saya hormati, sebagai catatan ada beberapa hal penting yang dapat kita ingat bersama. Sembahyang yang baik bukan hanya dilakukan dengan tubuh, tetapi juga dengan hati dan pikiran yang tulus. Melalui pancakraman sembah, kita belajar menghormati, menyucikan diri, dan mendekatkan diri kepada Ida Sanyang Widiwase. Mari kita biasakan sembahyang dengan penuh kesadaran dan bakti agar hidup menjadi lebih damai dan bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Matur suksma atas perhatian Ida dan Sareng Sami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya lunas pengampura yang sebesar-besarnya. Akhir kata, marilah kita menutup dengan Parang Santi. Om Santi, 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 Om.